warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nirwati SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Pelonrong, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Kemenak dalam jabatan Universitas Islam Negeri Kerinci tahap 1 tahun 2025. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi semangat berpuasa Ramadan pada mata pelajaran fikih. Metode yang saya gunakan yaitu problem based learning. Seperti apa pembelajaran yang saya akan lakukan? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut di materi, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Jadi silakan ketua kelasnya maju ke depan. Doa belajar. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 1, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa, pribadi yang sanggup. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi sekarang kita masuk di materi semangat berpuasa Ramadan. Jadi anak-anak, apakah sudah hafal tepuk semangat? Sudah.
lanjut di materi tentang semangat berpuasa Ramadan. Apa anakku sudah ingat apa pelajaran minggu lalu? Pengertian puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan. Jadi anak-anak, apa kalian sudah hafal arti puasa? Sudah Bu. Ya. Siapa bisa hafal arti puasa? Naikkan temannya. Ya, coba Ina. Menahan makan dan minum. Ya, siapa lagi Nana dari kelompok 2? Ya. Menahan makan dan minum. Ya. Jadi puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi puasa dibagi menjadi 2 syarat puasa. Yang pertama adalah syarat sah puasa dan yang kedua syarat wajib puasa. Anak-anak, apa contoh syarat sah puasa? Yang pertama Beragama Islam. beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Agama Islam orang yang beragama Muslim. Ya, harus orang Muslim berpuasa. Ya. Yang kedua, Mumaiz artinya orang yang sudah bisa membedakan hal yang buruk dan hal yang baik. Ya. Seperti anak-anak yang di bawah umur belum bisa berpuasa. Jadi kalian sudah bisa berpuasa karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Jadi anak-anak, apa kalian sudah melaksanakan puasa? Sudah. Ya. Jadi syarat wajib puasa ada berapa? Contohnya berapa? Ada 3. Pertama, berakal sehat. Yang termasuk berakal sehat itu artinya orang yang gila tidak bisa puasa. Dan yang kedua, balik itu orang yang sudah termasuk orang yang dewasa. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Seperti orang tua yang lemah, orang yang sakit. Ya. Jadi anak-anak coba buka bukunya. Kita pindah di rukun puasa. Coba lihat halaman 72. Ya, sekarang kita belajar tentang rukun puasa. Jadi anak-anak, coba
baca dulu materi di halaman 72 tentang rukun puasa. Coba baca. Gimana? Sudah? Jadi, rukun puasa. Ada berapa contoh rukun puasa? 2. Yang pertama, niat di malam hari. Niat di malam hari. Jadi anak-anak, kita berniat untuk puasa di malam hari. Biasa juga pada waktu kita makan sahur. Ya. Adapun niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma hariran hadaika fi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa sehari Ramadan pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mau puasa, kita harus membaca niat. Ya. Karena puasa, apakah puasa wajib kita laksanakan? Wajib. Ya, wajib bagi orang yang sudah dewasa. Ya. Kalau masih di bawah 5 tahun, misalnya masih sekolah TK atau kelas 1, belum diwajibkan berpuasa. Tidak seperti kalian semua. Jadi anak-anak, apa lagi rukun puasa? Yaitu menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa, mulai daripada ya. Jadi menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun kita pindah ke sunnah puasa, yaitu hal-hal yang termasuk sunnah puasa. Yang pertama, menghadirkan ya. Jadi kalau kita mau berpuasa, terakhir kita makan sahur. Kalau sudah imsak berarti tandanya sudah tidak bisa makan sahur. Yang kedua, ya. Jadi anak-anak, kalau kita
kita minum yang manis, bervitamin, ya supaya badan kita sehat. Ya. Yang ketiga, Membaca doa sebelum berbuka puasa. membaca Doa sebelum berbuka puasa. Jadi kalau kita mau berbuka puasa, kita membaca doa dulu, ya. Jangan langsung hantam. Jadi kita membaca doa dulu. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sumlu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kalau kita selesai baca doa, kita bisa membatalkan puasa. Sudah kita bisa makan, sudah bisa minum, ya. Karena sudah waktunya kita berbuka puasa. Ya. Kalau kita berbuka puasa, kita makan apa? Yang manis, ya, seperti Kurma. mengeluarkan sedekah. Jadi kalau pada bulan Ramadan kita bersedekah, ya. Di mana kita bersedekah? Di masjid. Orang yang miskin, ya. Memberikan makanan orang yang berbuka puasa. Seperti tetangganya, kalau ada makanan atau minuman dikasih orang yang berpuasa. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada. Kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya Makan dan minum dengan sengaja. ya, makan dan minum dengan sengaja. Biasanya itu kalau anak-anak pulang dari sekolah, kita pura-pura tidak puasa. Jadi kalau kita pura-pura, misalnya kita muntah, kalau kita muntah berarti batal Puasa. ya. Yang kedua, Muntah yang disengaja. kita muntah dengan Sengaja. ya. Biasa dikorek-korek itu mulutnya, ya, supaya kita ya. Berarti itu menandakan batal puasanya. Kalau kita selalu muntah. Gila atau hilang ingatan.
tidak berpuasa. Baca. Gila itu, orang gila tidak boleh berpuasa. Ya, karena perlu tidak wajib berpuasa. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Guru. Ya, jadi kalau tidak ada, saya kasih soal untuk dikerja per kelompok. Ya, kerja sama dengan temannya, cari di buku. Cari jawabannya di buku nak. Bantu temannya. Mana selesai? Sudah, Ya. Jadi saya panggil ketua kelompoknya naik membacakan jawaban dari soal tersebut. Ketua kelompoknya naik di depan. Kelompok satu dulu. puasa yang wajib yang dilakukan umat Islam selama 1 bulan adalah puasa Ramadan. 2. Selain menahan untuk makan dan minum, saat puasa kita harus menahan diri dalam melakukan perbuatan tercela. 3. Beragama Islam mengenai suci dan haid dan nifas adalah syarat sah puasa. 4. Puasa menurut bahasa berarti menahan. 5. Mampu melaksanakan puasa termasuk puasa syarat wajib. 6. Orang yang boleh meninggalkan puasa tetapi wajib baginya untuk mengudahkan puasanya, orang yang sakit dan orang tua yang sudah renta. 7. Melaksanakan puasa di hari tasyrik hukumnya adalah sah. Gimana kelompok 2? Siap membaca jawabannya? Ya, Bu. Ya, silakan depan. Satu, puasa wajib yang dilakukan umat Islam selama 1 bulan adalah puasa Ramadan. 2. Selain menahan untuk makan dan minum, saat puasa kita harus menahan diri dalam melakukan perbuatan tercela. 3.
beragama Islam, memais, suci dan haid dan nifas adalah syarat sah puasa. 4. Menurut bahasa berarti tahan, mampu melaksanakan puasa termasuk puasa syarat wajib. 6. Orang yang boleh meninggalkan puasa tetap wajib baginya untuk mengqada puasanya orang yang sakit dan orang tua yang sudah renta. 7. Melaksanakan puasa di hari tasyrik hukumnya adalah sah. Ya, itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok. Jadi anak-anak, setelah kita melaksanakan tugas kerja kelompok, apakah kalian tidak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada, saya tutup materi kita. Semangat berpuasa Ramadan. Jadi minggu depan kita pindah ke materi itu sangat hikmah puasa Ramadan. Jadi minggu depan kita pindah ke hikmah puasa Ramadan. Ya. Jadi sekarang kita tutup materi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita berdiri untuk pulang. Fitri, Haikal, Novan, Serap, Bina, Nisa,